para penikmat horor, sekarang kita akan memenuhi kebayaman kalian tentang cerita-cerita horor di Premis, Persepsi Mistis. Oke, perkenalan dulu sebelumnya. Dari Premis itu bakal ada kita, aku Ivan. Aku Maila. Kita di sini akan berbagi cerita, ada fun fact tentang mistis, ada juga cerita-cerita serem yang ada di mungkin nanti di Indo, di luar juga. Ya, kita sharing-sharing lah di sini ya. Gue mau nanya dulu nih sebelumnya ke My Love. Sebenarnya lu percaya nggak sih sama hal-hal mistis atau yang di luar akal gitu? Kalau aku sih percaya ya. Karena aku sendiri bisa dibilang punya, malu sih ngomongnya. Tapi aku bisa dibilang punya indera keenam. Jadi buat hal-hal gaib, mistis, horor kayak gitu udah berselingsingan jalan gitu. Jadi bukan hal yang aneh lagi buat diri aku sendiri gitu. Kalau lu? Oke, kalau dari gue sih antara percaya dan nggak percaya. Soalnya beda sama lu yang mungkin punya indera keenam. Kalau gue tuh lebih ke feeling. Jadi kayak ngerasain, dan awalnya gue nggak tahu itu benar apa salah gitu. Kayak itu mah cuma kayak flashback aja, cerita-cerita biasa yang kayak imajinasi gue lah. Tapi gue ngobrol sama beberapa orang, ada yang suka bener gitu, suka yang kayak nonton film gitu di dalam pikiran gue mah. Cuma ternyata ada ceritanya gitu loh. Jadi ada kayak sesuatu yang mungkin bisa jadi benar gitu ya. Gitu sih. Oke, pengalaman My Love apa nih? Ada nggak yang serem atau ada fun fact dari lu? Kalau serem atau fun fact, mungkin aku ada satu yang sebenarnya nggak baru-baru ini kejadian, tapi di tahun ini kejadiannya. Seingat aku sih di awal tahun, dan sebenarnya ini nggak sekali, 2 kali doang kejadiannya. Jadi ada beberapa kali hal ini tuh kejadian. Jadi aku tuh punya lukisan Bali, lukisan penari Bali, gede, dia lumayan gede lah. Pokoknya kalau tahu ukuran asli lukisan Mona Lisa, dia lebih gede dari itu. Dan itu tuh cuma 1 orang doang penarinya. Dia lagi ya entah berpose, bergaya, menari, pokoknya itu dilukis. Tapi ketika kita pertama kali membawa dia pulang dari Balinya, aku lupa itu tuh apakah dianterin, apa kita bawa sendiri. Tapi begitu dipasang, seminggu kemudian penarinya hilang. Jadi lukisannya cuma latar doang, seingat aku latarnya biru. Dan udah, itu nggak ada penarinya. Penari bersama kipas dan ornamen baju dia yang agak mewah, tapi mewah dan ribet ya, seperti penari Bali pada umumnya, kostum-kostumnya, itu nggak ada sama sekali jejaknya. Itu hilang mungkin pada awalnya tuh kayak 3 atau 4 hari. Begitu dia balik lagi, dan serumah tuh nggak ada yang nggak ada yang tahu. Tapi kita punya perasaan kayak, kok kayak ada yang aneh ya dari lukisan ini. Sampai kejadian kedua, ketiga, kita baru kalau ternyata penarinya emang hilang. Jadi, dan itu tuh diletakin di depan rumah aku, bukan di depan rumah ya, begitu masuk rumah, pokoknya bisa langsung ngeliat lukisan itu. Jadi buat orang-orang yang belum pernah atau yang pernah, kayak bakal langsung notice kalau ada lukisan. Tapi ada beberapa orang juga yang ketika ke rumah aku, mereka tuh notice-nya itu cuma lukisan biru biasa aja gitu. Kayak abstrak doang, ya. Tapi ada beberapa orang juga kayak, tapi kan itu lukisannya ada penarinya gitu. Nah, ketika ada yang ngomong gitu, kita baru kayak, iya ya ternyata. Dan kejadian yang paling baru itu di tahun ini, aku lupa tepatnya di bulan apa, seingat aku agak awal tahun. Dan dia tuh benar-benar hilang sampai 1 minggu. 1 minggu, dan itu akhirnya kita sadar ketika lukisan si penarinya itu hilang, kita baru sadar kalau ternyata dia hilang. Karena selama ini tuh walaupun dia hilang, kita kayak nggak pernah nyadar gitu, kayak cuma feeling doang mungkin jadinya. Tapi ketika yang kejadian terakhir ini, dia hilang, kita baru sadar. Dan ketika kita sadar, besoknya dia udah ada lagi di dalam lukisannya. Mungkin kalau cerita horor yang aku alamin sendiri, salah satunya itu yang keingetan dan paling baru dari aku sih. Itu masih disimpan tuh lukisannya? Masih, karena sayang ya. Sayang, karena mahal juga ya. Mahal juga. Mahal juga. Tapi takut gak sih maksudnya dari, kan itu keluarga kalian yang tinggal di situ atau lu sendiri itu sebenarnya gua buang aja apa ini gitu atau ada? Kalau berpikiran buang atau takut sih, takut iya. Tapi kalau berpikiran buang enggak, karena ya dia tidak mengganggu juga gitu. Dengan hilangnya dia tidak ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Belum. Atau jangan. Gak ada yang tahu kan soalnya. Jangan. Oke. Jangan, Mbak. Jangan. Nah,
Kalau buat takut sih, ya pasti takut lah semua orang. Kayak bayangin aja tiba-tiba lukisan di rumah kalian, tapi si objek yang dilukisnya hilang gitu. Kan itu kayak apa gitu. Kenapa bisa tiba-tiba hilang? Nah, kalau buat dibuang nggak ada. Karena itu punya memori yang cukup kuat juga gitu. Buat keluarga aku lukisannya. Berkesan sih lukisannya. Jadi kalau dibuang kayaknya nggak bakal sih. Mungkin kalau ada waktunya dia mulai mengganggu akan kita simpan aja. Nggak dipajang lagi gitu jadinya. Mungkin itu sih kayaknya kok. Menarik sih nih, gue ada fun fact tentang barang yang punya kenangan. Oke. Jadi setahu gue ya, jadi semakin barang itu punya banyak kenangan, itu tuh bisa semakin mistis si barang itu. Oke. Jadi kayak lu punya lukisan, banyak memori di situ, banyak misalkan lu tiap lihat jadi keinget itu tuh jadi kayak barang tuh kayak nyerap energi. Nah, makanya jadi mistis. Tapi kalau disingkirin, takutnya malah yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa tuh. Jadi ya, tapi balik lagi sih, ini kalau emang nggak ngeganggu ya udah biarin aja gitu. Takutnya kalau malah misalkan lu taruh di gudang nih, ngambek nih si emosi ini, nggak ada yang tahu juga kan gitu. Selama nggak ganggu sih kayaknya fine-fine aja ya, harusnya ya. Ternyata barang juga bisa punya attachment issue ya. Iya, masa kamu nggak? Gue juga punya fun fact nih. Tapi untuk kebenarannya, balik lagi kan gue nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat secara langsung. Cuma gue pernah dengar dari teman gue yang bisa ya. Jadi ini tuh fun fact tentang pocong. Oke. Jadi pocong tuh dia, kenapa ada yang orang bilang dia nembus tembok, ada yang kayak nggak bisa gitu. Nah itu tuh ternyata dia tuh masih ngikutin map yang dulu. Map yang dulu tuh gimana tuh maksudnya? Jadi gini, misalkan di rumah ini lah ya, ada pocong misalkan. Terus dulu tuh di sini nggak ada tembok, di antara kita nggak ada tembok. Kan emang nggak ada. Iya, misalkan nggak ada tembok, dan pas zaman sekarang tuh udah dibangun temboknya. Jadi dia tuh bukan ngelintasin tembok, tapi pas zaman dia masih ada, itu tuh nggak ada tembok. Jadi dia bisa lalu lalang bebas. Jadi belum diupdate gitu ya map dia ya. Sedangkan yang misalkan dulunya ada tembok itu ya emang dia nggak bisa lewat. Sebenarnya pocong itu nggak nembus. Dia nembus karena dulunya nggak ada pas zaman dia gitu. Itu sih fun fact yang gue tahu. Cukup lucu tapi serem tapi aneh ya ternyata. Kalau lu sendiri pernah nggak ngalamin kejadian horor atau mistis gitu? Kalau di gua sendiri sih sebenarnya nggak pernah, karena bukan nggak pernah sih. Sempet, cuma gua denial. Kayak gua waktu itu sempet naik sepeda, terus ada di ujung mata gitu kayak ada pocong, terus gua diem, jadi bener-bener nggak bisa gerak. Lu tau nggak di sepeda? Kan itu kalau nggak turun jatuh kan? Iya. Tapi nggak, gua diem gitu. Kayak sekitar 3 menit, ini hilang, gua baru gue lagi kabur. Tapi gua denial kayak itu kayaknya ini deh. Ada penjelasan ilmiahnya, bukan karena itu. Karena kan siapa tahu itu mah cuma guling digantung dijemur gitu ya. Terus gue diem juga karena emang lagi stabil aja kan, lagi stabil aja bisa aja kan, gitu sih. Jadi gue lebih dulu pas belum gue ngobrol-ngobrol gitu tuh gue lebih banyak denialnya kayak, ini mah inilah kayak misalkan ada suara-suara gitu, cekikikan, nah ini mah burung, ada burung juga suaranya kayak gitu kan. Jadi lebih banyak denialnya sih kalau gue. Tapi tahu nggak sih kalau misalnya ada suara cekikikan, ini fun fact sebenarnya. Boleh. Mungkin ada yang udah banyak yang udah tahu atau banyak yang belum tahu juga. Kalau soal suara ketawanya kuntilanak, dia tuh kalau jauh suaranya berarti dia deket. Tapi kalau dia deket suaranya berarti dia jauh. Kayak petir ya? Iya, geledeknya kayak 2 gapat dar baru gitu. Berarti nggak bisa tuh pas cekikikan, masih jauh nih, padahal udah di sini padahal. Iya. Kita nggak tahu tiba-tiba udah di depan gitu atau udah di atas kita nggak ada yang tahu. Serem sih kalau itu. Tapi ada fun fact lagi juga. Biasanya suara, aku nggak tahu ini apakah spesifik ke kuntilanak aja atau enggak, atau misalnya ke makhluk halus lain juga bisa. Biasanya mereka tuh mengkamuflasekan suara mereka kayak anak kucing. Jadi misalnya kalau malam-malam kedengeran kayak suara anak kucing, itu bisa jadi ya makhluk-makhluk seperti itu. Pertanda lah ya. Iya, tapi bisa juga ya emang beneran anak kucing. Jadi feel free to check. Kalau misalnya tiba-tiba di bawah kolong mobil
di atap di mana, kan kita nggak ada yang tahu tiba-tiba emang udah ada anak kucing atau ternyata emang lagi ngintai aja makhluk halus, kita nggak ada yang tahu. Jadi bebas aja, express yourself. Maaf banget. Gue taunya anak ayam loh. Anak Yang ayam juga ciap-ciap. bisa. Ya. Mungkin ada pembedaannya Vin ya. Kalau anak ayam dia Mungkin apa? apa gitu ya. Iya. Kalau bau gimana? Kalau bau, Kan ada ini nih suka ini bau bangke, terus ada bau hanyir. nah Gitu-gitu kalau juga. bau tuh mungkin itu bisa spesifik terhadap beberapa makhluknya juga sih. Kayak misalkan bau melati, bau apa, iya. berarti ada apa yang datang, bau ini apa yang datang. Cuma ya apa ya, kalau menurut aku soal bau sih ya udah gitu, karena apapun baunya ya berarti bakal ada makhluk halus yang datang gitu. Kayak misalnya kalau di Indonesia sendiri, terutama di Bandung kan kayak spesifiknya kentang, bakal ada kuntilanak gitu. Ya, Bu. Cuma- Di rumah kentang itu ya. Cuma kan ya siapa tuh tetangga sebelah lagi rebus kentang, Ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Masa Jadi kita cek satu-satu kan, lagi rebus kentang nggak kan? Males ya, ya udah aja gitu. jadi kayak ya udah, mungkin orang zaman dulu kayak udahlah males ngapain ngecek kuntilanak, berarti kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu Ya. semuanya. Gue tuh ada cerita menarik juga nih. Hmm. Tapi ada hubungannya sama mistis, cuma bukan karena ngelihat. Jadi gue tuh sempet nggak. Jadi yang sekali mah nih, gue lagi jalan-jalan di Braga. Lo tau gak di Braga ada tempat makan kayak India gitu? Ada masakan-masakan India. Di sebelah mana ya? Ada di Jalan Braga pokoknya. Dia jadi kan nggak bisa nyebutin tempat ya. Pokoknya di Jalan Braga itu ada tempat makan yang jadi makanan India. Gue sempat lagi makan di situ. Terus tiba-tiba ada kayak orang semi India gitu lah. Oke. Semi India tuh jadi dia ngomong bahasa Indonesia cuma kayak perawakannya orang India. Oke. Terus kayak nepok gue gitu. Gue nggak kenal sama dia. Gue lagi makan ditepok. Itu yang ikut rawat. Oke. Gitu. Apa yang ikut gitu? Ya, kamu tuh ada 3 yang ikut katanya. Dari entah dari, dia bilangnya dari ayah sama dari ibu. Katanya, itu ada yang ikut, itu dirawat katanya. Gitu lah. Gua awalnya cuma jadiin ini apa ya, kayak ya udah ini mah orang stres lah gitu ya. Paling orang stres cuma pengen ngobrol aja gitu. Jadi gua nggak digubris lah ya gitu. Soalnya waktu itu agak detail sih. Jadi katanya mah 2 cowok 1 cewek, ada yang ceweknya kayak dayang, agak detail. Gue cuma mau jadiin itu udah aja, sudah. Jadi kayak cerita aja buat Jadi diceritakan ya kayak di kemudian ini lucuan hari, aja gue gitu. ketemu teman kan kayak gue dibilang gini-gini. Nah, terus yang kedua kali nih gue dulu juga sempat ada punya acara itu mistis juga gitu lah. Jalan-jalan mistis. Gue sempat ketemu narasumber yang bisa orang pinter lah gitu. Dan dia nyeritain hal yang sama. Gue punya 3 dan gak kerawat katanya. Terus dan gue juga emang sampai sekarang gak ada niat buat ngerawat karena ya apa ya, gue juga nggak ngerasain, gue juga nggak dirugiin sama kayak lu lah kalau dia nggak merugiin atau Ya udah gitu ya. nguntungin juga kan, maksudnya gue nggak Gak tahu apa yang dapat dari untungnya tuh apa gitu. percaya nggak percaya aja kan, gue malah selalu denial aja gitu. Tapi persis sama yang diomongin sama si orang India itu sama si orang pintar itu 3, 2 cowok 1 cewek, satunya dayang. Itu kayak pas denger itu ini bener gak nih gitu, coba akal-akalan aja kan. Tapi cuma lucu aja sih ceritanya kenapa bisa sama persis, apakah kayaknya ini bergerombol kayaknya orang-orang ini gitu. Tiap ketemu orang ya itu 3 gitu basic, nggak tahu juga kan. Itu template jadinya Template-nya ya. dia kan kayak tiap ketemu orang, lu ada 3 nih, 1 dayang gitu kan, gue nggak tahu juga ya. Cuma ya menarik untuk dipikirkan sih, menarik untuk diceritakan dan menarik untuk dipikirkan aja. Oke, ini kan ini nih baru pengawalan nih. Kita nggak banyak dulu. Nanti kalau ada yang punya cerita-cerita boleh di-share nanti ke kita. Oke, fun fact terakhir dari My Love. Oke, fun fact terakhir buat sekalian nutup juga. Kan katanya nih ya, kalau misalnya kita lagi ceritain hal-hal kayak gini, semua yang diceritain tuh bakal kepo dan mereka bakal ikutan juga. Buat kalian yang dengerin, ada yang ikut juga nggak?